Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Karena mereka itu menganggap sholat ini adalah satu pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada mencangkul di sawah, dan lebih menguntungkan daripada datang ke kantor, daripada berdagang di pasar. Ini lebih menguntungkan. Mereka berpendapat seperti itu. Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sholatnya banyak para sahabat itu, maka ini tidak heran. Mereka sampai dijuluki fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Mereka ini kalau ketika waktu siang mereka menjadi pejuang yang gagah berani, sedangkan mereka kalau pada waktu malam mereka menjadi pendeta yang terus beribadah sepanjang malam. Itu kondisinya para sahabat seperti itu. Nah, tidurnya seperti mana? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit. Malam itu tidurnya sedikit, tidak banyak. Wa bil ashari hum yastaghfirun, kalau sudah waktu sahur itu masuk waktu sahur, mereka itu berzikir, beribadah, beristighfar. Itu amalan mereka itu kayak begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pantaslah kalau mereka itu akhirnya mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah puas pada mereka dan mereka puas mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Seneng itu sama Gusti Allah itu. Maka perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala mereka sambut dengan sukacita. Tapi kalau mereka ini mendapat perintah sambut dengan sukacita. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW itu sholat, kemudian sahabat-sahabatnya itu pengen ikut sholat. Sekali, dua kali itu akhirnya yang ikut sholat itu penuh di masjid itu. Banyak yang ikut sholat. Coba kita ini dibangunkan saja itu mulat kayak ular, ya. Itu enggak bangun-bangun. Ini sahabat tahu baginda Nabi sholat, langsung pengen ikut sholat semuanya. Jadi kalau sudah tahu ada ibadah begitu, seneng mereka. Sampai baginda Nabi suatu kali tidak mau keluar dari rumah beliau. Mereka melihat baginda Nabi mau keluar, mereka akhirnya baginda Nabi waktunya sholat, baginda Nabi ini waktu sholat, mau sholat malam. Baginda Nabi tidak mau keluar. Beliau mengatakan, aku ini takut kalau nanti kita ini sholat begini berjamaah, nanti kalau ada perintah dari Allah sekarang diwajibkan sholat tahajud, terus bagaimana? Kalian nggak kuat nanti takutnya itu. Jadi baginda Nabi itu nggak mau keluar sholat bersama sahabat-sahabatnya dikarenakan takut kalau nanti diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh Allah. Saking sayangnya baginda Nabi kepada umat. Tapi umat pada waktu itu senangnya ibadah itu nggak karuan. Senangnya ibadah nggak karuan. Kalau ada perjuangan, mereka juga di soft awal, datang semuanya kepada baginda Nabi. pengen ikut. Kalau kita ini siapa yang siap 4 bulan sembunyi sana, siapa sembunyi sana. Kalau sahabat itu nggak itu baru baginda Nabi belum naskil itu sudah berangkat. Ini ada tata dakwah ya, langsung berangkat semuanya, pengen ikut semuanya. Baginda Nabi bertanya, kamu masih punya orang tua? Masih. Nah, kamu nggak usah ikut, kamu pulang sana, kamu rawat orang tuamu. Begitu. Ya, kamu masih punya ini, ya kan, rawat orang kamu masih kecil, nggak boleh ikut, kamu begini. Jadi malah banyak direm daripada banyak ditarik bahasanya. Semangatnya untuk ibadah, semangatnya untuk taat itu loh, itu kayak begitu loh, orang zaman dulu ini. Kalau itu bisa terjadi pada zaman kita ini, maka apa yang terjadi berupa pertolongan Allah kepada orang-orang zaman dulu juga akan turun kepada orang-orang kita. Maka Sayyidina Ala ibn Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, begitu beliau itu mempunyai permasalahan, yaitu kehabisan air di dalam perjuangan. Maka beliau akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami ini dalam
perjalanan fisabilillah, dalam perjalanan memperjuangkan agama. Kami mempunyai masalah kehabisan air, ya Allah, kami minta kepada Engkau supaya Engkau kasih air kami. Dalam perjalanan di padang pasir yang begitu panas, maka Allah ciptakan khusus untuk mereka, yaitu kali yang jernih supaya mereka dapat minum di kali itu. Khusus untuk mereka. Begitu ditinggal, kali itu hilang lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata musuhnya itu tempatnya itu, tempat tujuannya itu ada di satu jazirah, harus melewati lautan. Bagaimana ini seperti ini? Maka Sayyidina Ali bin Hadrami berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami kepada tempat sana itu. Kami tidak punya kendaraan, tidak punya kapal. Akhirnya bismillah, mereka semua berangkat itu berjalan di atas air sampai ke pulau yang dituju tadi. Ini bukan satu orang, ini satu rombongan yang besar, satu rombongan besar, semua melewati, berjalan di atas air semuanya. Kenapa dibantu seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena mereka menghabiskan seluruh umurnya untuk memperjuangkan agama Allah, untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita begitu banyak, amalan begitu banyak, tinggal kita amalkan. Contoh-contohnya, testimoninya itu sudah banyak. Sudah banyak. Apa yang dikerjakan sahabat nyata, betul janji-janji Allah diturunkan kepada mereka ketika mereka mengerjakannya. Maka kalau kita kerjakan seperti apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh para sahabat, maka bantuan Allah yang dulu pernah diturunkan kepada para sahabat pun juga datang. Ada seorang itu, seorang tabi'i. Kalau itu Ala ibn Hadrami seorang sahabat, ini seorang tabi'i namanya Uwais Al-Qarani. Itu juga begitu juga. Begitu kapalnya mau ambruk, mau tenggelam, maka beliau mengucapkan bismillah, langsung loncat dari perahu itu pulang jalan kaki bersama rombongannya seluruh kapal. Kapalnya tenggelam, tapi orang-orangnya jalan kaki pulang lagi ke rumah. Ternyata kalau orang itu taat itu diamalkan oleh siapa saja, hasilnya juga akan sama. Makanya jangan menyalahkan apa itu zaman, itu zaman sahabat, zaman kita itu beda. Bukan zamannya permasalahannya, orangnya itu beda. Kalau kita mengamalkan seperti amalan para sahabat, ya kita akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat. Kita mengamalkan amalan orang soleh, ya kita juga akan mendapatkan yaitu pertolongan Allah kepada orang-orang soleh. Suatu kali ada seorang raja marah sekali. Tidak begini, awalnya gini. Ada seorang ulama, yang ulama ini sebetulnya orang yang sangat dihormati oleh raja. Sampai anaknya raja itu pun dipondokkan di tempatnya orang alim ini. Tetapi ada orang yang hasad. Ada orang yang hasad supaya raja itu menyakiti gurunya anaknya tadi, orang alim tadi. Hasadnya kurang lebihnya itu aja, ini si orang alim itu sekarang menentang raja. Artinya nanti engkau panggil raja, nanti dia pasti tidak mau datang. Nah, dipanggil oleh raja, karena ulama itu ada kesibukan apa, sedang ngajar, apakah sedang ibadah, maka dia tidak datang. Oh betul, ternyata memang apa itu tidak taat kepada aku ini sih, apa itu ulama ini. Maka akhirnya raja ingin membawa pasukannya untuk menghancurkan, menghabisi ulama tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini si anak raja ini
Akhirnya memberitahu kepada ayahnya, memberitahu kepada gurunya, wahai guruku, ini ayah saya itu mau datang untuk menangkap tuan, maka hendaknya tuan itu hati-hati. Maka orang ulama ini mengatakan, nggak apa-apa, nggak masalah, ambilkan aku air wudhu sama siwak. Mau apa? Ya saya mau sholat 2 rakaat berdoa sama Allah. Nah, anaknya ini sangat ketakutan. Wah, kalau ayah saya didoakan, mesti anak ayah saya jadi jungkir balik nanti. Akhirnya dia lari ke ayahnya, wahai ayahku, berbahaya. Ada apa ini? Ini guru saya sudah ambil air wudhu dan sudah bersiwak. Nah, kalau dia sudah mengangkat tangan, ini kerajaan ini bisa terbakar semuanya, habis. Habis. Maka akhirnya raja yang membawa pasukan yang ingin menghancurkan seorang alim ini, oleh agama ini, berubah, malah datang untuk memberi hadiah yang begitu banyak kepada orang alim. Kalau Allah datangkan pertolongan, dengan ketaatan, maka Allah datangkan pertolongan. Allah akan datangkan pertolongan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti inilah yang harusnya ini kita pikirkan dan kita capai. Kita pikirkan, harus kita capai sampai seperti itu. Nanti pada zaman akhir pun juga masih banyak wali-wali Allah itu. Bahkan zaman Dajjal ketika keluar pun juga wali itu masih ada. Nanti Dajjal akan bertemu dengan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu ya anak muda, tapi walinya Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak itu dikasih tahu, aku ini Tuhan. Enggak, kamu bukan Tuhan, kamu itu adalah Dajjal bermata picek, katanya. Maka Dajjal begitu marah, akhirnya anak itu digergaji sama Dajjal, terbelah menjadi 2, dihidupkan lagi sama Dajjal, hidup lagi. Maka begitu hidup, betul kan, aku bisa membunuhmu dan aku bisa menghidupkan kamu, kata Dajjal. Maka anak itu mengatakan, tambah yakin aku, karena dulu aku pernah baca taklim, ya kayak begini ini, ternyata kamu itu Dajjal mata picek, betul itu, kamu bukan Tuhan. Marah lagi ini si Dajjal ini. Maka akhirnya anak itu mau digergaji lagi. Oh, sudah nggak bisa, sudah nggak bisa. Dia mempunyai keyakinan yang begitu kokoh, kecintaan kepada Allah dan utusan Allah begitu hebat, sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal tidak bisa menghadapi anak muda. Coba, ini Dajjal ternyata tidak bisa menghadapi. Ini bukan nabi, bukan sahabat, ya kan? Orang biasa. Tetapi orang yang dekat kepada Allah, Dajjal tidak bisa menghadapi, tidak bisa membunuhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan zaman kita ini, katanya sudah zaman edan. Enggak, yang edan kita pun zamannya. Kalau kita pengen jadi waras, ya waras semuanya, insyaallah ya. Siapa yang menyediakan waktunya untuk sedikit-sedikit lepak telas amalan yang pernah dibuat oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dan supaya kita mengharapkan apa yang telah didapat oleh para sahabat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, juga kita dapatkan dengan mengamalkan amalan-amalan ini. Maka silahkan Pak, 4 bulan atau 40 hari atau berapa hari saja, monggo silahkan. Yang pengen negeri jauh silahkan, monggo. Yang IPB silahkan. Yang pengen 40 hari atau 4 bulan atau 40 hari dalam negeri juga silahkan, monggo. Bismillah, monggo bismillah, diniatkan. Nah, dari niat akan terjadi kenyataan. Tanpa niat tidak terjadi kenyataan. Dari niat akan terjadi kenyataan. Monggo Pak, bismillah. Masya Allah. Semoga Allah terima semuanya. Subhanallah.